Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anik Nuraifah, guru SDN Sajen 2. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Mojokerto. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan tugas saya pada modul 3.1, yaitu melaksanakan wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan kepala sekolah. Di sini saya sudah bersama Ibu Utami Dewi, SPD. Beliau adalah Kepala SDN Sajen 2. Langsung saja kita laksanakan wawancara pada siang hari ini. Selamat siang Bu Dewi. Selamat siang Bu Ani. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu. Mohon izin waktunya, saya akan melaksanakan wawancara terkait pengambilan keputusan yang Ibu ambil selama ini di dalam sekolah. Langsung saja Bu, untuk pertanyaan pertama, apakah selama menjadi kepala sekolah terdapat permasalahan yang merupakan dilema etika? Jika ada, menurut Ibu bisa diceritakan Bu, contohnya seperti apa? Baik, terima kasih Bu Ani. Selama menjadi kepala sekolah, memang tentunya banyak sekali permasalahan yang ada di lembaga kami, baik itu dari wali murid, guru-guru dan sebagainya. Berkenaan dengan masalah dilema etika, ini misalnya pernah terjadi ada seorang wali murid yang ingin menyekolahkan anaknya, dan kebetulan anak tersebut mempunyai ada kelainan kebutuhan khusus ya, karena kalau melihat kemampuan rata-rata itu di bawah rata-rata, sedangkan sekolah kita itu tempat mewadahi peserta didik untuk menimba ilmu, untuk berkembang, untuk ada peningkatan, perubahan pendidikan, berkarakter. Nah, inilah yang menjadi dilema kita, bahwa kalau misalnya anak tersebut kita tidak menerima, kita juga salah. Harus tetap kita akan menerima. Ini termasuk pendidikan inklusif. Itu memang menjadi sebuah problema bagi setiap sekolah, di mana sekolah harus mampu menjadi mengedepankan anak-anak, agar anak-anak tersebut mendapatkan fasilitas pendidikan yang baik, yang sama dengan anak-anak pada umumnya. Harus mengutamakan berpihak pada murid ya. Lantas bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kira-kira langkah seperti apa Bu yang bisa Ibu lakukan? Ya, terima kasih. Seperti tadi yang ada hubungannya dengan pendidikan inklusi ini, kita tetap mewadahi anak-anak tersebut dan kita memberikan pelayanan khusus, terutama anak-anak yang berkebutuhan khusus tadi. Kita mengambil waktu-waktu tertentu untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak-anak, supaya mereka tidak merasa terkucilkan, disepelekan oleh teman-teman yang lain. Jadi guru-guru harus punya kemampuan inisiatif bagaimana memberikan pelayanan yang terkhusus tadi buat anak tersebut, supaya tidak ketinggalan, baik itu pengetahuan, informasi, karakter, harus sama tanpa membedakan siapapun. Baik Ibu. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, hal-hal yang harus saya lakukan untuk mengambil keputusan tersebut adalah yang jelas kita melakukan musyawarah dulu, kita melakukan rapat dulu dengan guru-guru, bagaimana jalan keluarnya apabila kita mengambil keputusan tersebut dan apa dampaknya ke depan yang terbaik. Yang jelas itu dampak yang terbaik buat anak tersebut dan bagi sekolah. Jadi kita mengambil keputusannya dalam forum rapat, kita melakukan pendekatan dulu dengan orang tua, harus kita libatkan yang jelas, karena ini berhubungan dengan pendidikan karakter juga, karena pendidikan karakter itu
tidak hanya di sekolah, yang jelas di rumah itu lebih utama karena pengaruh dari keluarga itu luar biasa. Iya, baik. Jadi kalau bisa saya simpulkan tadi, Ibu melakukan pendekatan secara personal baik kepada anak maupun kepada orang tua, kemudian melakukan musyawarah, berkolaborasi dengan guru-guru seperti itu, Bu ya. Luar biasa, Ibu. Jadi selanjutnya kira-kira apa yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut Ibu seperti Iya. apa? Memang banyak sekali tantangan. Yang pertama, wali murid dari orang tua dulu. Bagaimana karakter seorang anak yang mempunyai serba kekurangan tadi kita benahi bersama. Kita harus bisa memahami karakter anak tersebut, dan itu pun tidak mudah, perlu butuh waktu, harus kontinu, efektif kita lakukan, harus dengan kesabaran seperti itu. Kemudian lagi dengan gurunya kita berikan motivasi supaya tidak merasa ada rasa tidak sabar atau apapun. Itu kan kita harus memberi motivasi, dan mereka terutama guru-guru harus mampu menggerakkan dan mengubah perilaku-perilaku yang tidak benar supaya bisa dijalankan dengan baik, menyesuaikan dengan lingkungan sekolah yang baik, mempunyai karakter yang baik juga untuk kedepannya nanti. Biasa jawabannya ya. Jadi harus bisa memahami sekaligus mendampingi begitu Iya. sebagai pemimpin pembelajaran. Selanjutnya, kira-kira apakah Ibu memiliki jadwal tertentu di dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Terima kasih. Setiap hari kita kan tidak tahu apa yang terjadi. Permasalahan itu datangnya kita tidak tahu juga. Tapi kalau seandainya ada suatu permasalahan yang sangat urgent, kita selesaikan hari itu juga tanpa menunda-nunda. Jadi kalau misalnya permasalahan yang harus diselesaikan, kita selesaikan pada hari itu juga. Yang jelas kita tahu duduk permasalahannya itu apa. Apakah itu juga melibatkan orang tua, melibatkan komite, guru-guru. Nah, itu harus berkesinambungan, bersinergi untuk memecahkan masalah tersebut supaya tidak berlarut-larut, harus diselesaikan dengan luar biasa. Jadi langsung saja nanti fokus pada permasalahannya seperti itu ya, supaya tidak menumpuk lagi di kemudian hari. Nah, selanjutnya kira-kira faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu di dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang jelas sebagai kepala sekolah kan tidak mungkin saya mengambil keputusan sendiri, harus melibatkan berbagai pihak, terutama guru, wali murid, komite juga, tokoh masyarakat. Itu yang harus kita libatkan, sehingga keputusan yang kita laksanakan, yang kita ambil merupakan keputusan yang terbaik untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di sekolah. Saya setuju sekali Bu. Jadi intinya saling berkolaborasi, karena kita tidak bisa bekerja sendiri seperti itu ya Bu. Nah baik, sampai pada pertanyaan terakhir, kira-kira dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika selama ini? Ya, memang sebuah keputusan itu diambil berdasarkan berbagai pengalaman dan masalahnya itu apa. Yang jelas kita harus selalu memahami dulu karakter masing-masing individu, permasalahannya apa. Kita ambil keputusan tidak gegabah, kita melibatkan beberapa orang lain untuk ikut mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Dan dari pengalaman itulah kita akan memunculkan sesuatu keputusan yang sangat baik dari berbagai permasalahan yang terjadi. Terima kasih Bu, luar biasa sekali jawabannya Ibu. Terima kasih juga atas waktunya yang sudah disempatkan untuk wawancara kali ini. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas saya, yaitu wawancara kepada kepala sekolah tentang terkait pengambilan keputusan. Di sini sudah bersama kami yaitu Ibu Tuti Eriani. Beliau adalah Kepala SDN Kemiri 2. Selamat siang Ibu Tuti. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Permisi, mohon izin waktunya juga saya akan melaksanakan tugas aksi nyata saya untuk melaksanakan wawancara. Iya. Baik Bu, kita mulai saja untuk pertanyaan pertama. Apakah selama ini menjadi kepala sekolah terdapat permasalahan yang merupakan dilema etika, Bu? Jika ada, bisa diceritakan Bu, contohnya seperti apa? Ya, ini tentu saja kita di dalam kerja pasti menemui hal yang seperti itu. Di antaranya dilema etika. Kalau di sini mungkin ada beberapa, salah satu contohnya yaitu kedisiplinan. Misalnya pakaian kurang atribut atau topi atau perlengkapan lainnya. Nah, ini memang terjadi bukan karena disengaja. Yang pertama yaitu faktor karena orang tuanya tidak mampu. Seperti itu. Lantas dari permasalahan tersebut, bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban? Ya. Pertama yang kita lakukan yaitu pendekatan terhadap anak. Kita menemui anaknya, kita ajak ngomong, kita ajak ngobrol. Setelah itu kita cari tahu apa permasalahannya sehingga melakukan kurang disiplin atau atributnya tidak dipakai. Nah, baru setelah itu kita selesaikan permasalahannya dengan menemui gurunya untuk mengajar bicara. Seperti itu ya Bu. Iya. Jadi kalau bisa saya simpulkan di sini tadi, yang pertama Ibu akan melakukan pendekatan secara personal dulu, kemudian mencari tahu bagaimana apa yang melatar belakangi permasalahan tersebut, selanjutnya baru memutuskan bagaimana untuk mengambil langkah yang harus dilakukan, seperti itu ya Bu. Terus pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Yang saya lakukan yaitu memberikan pemahaman kepada anak tersebut biar bisa mengerti apa yang diharapkan dalam kedisiplinan itu. Setelah itu kita mencari solusinya, bagaimana anak ini karena memang kondisi di rumahnya tidak mampu. Jadi kita ajak ngomong guru-guru, teman-teman guru di sekolah, kita ajak ngobrol untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu setelah itu nanti kita pahamkan ke gurunya bagaimana kalau anak ini diberikan apa ya, kalau yang ada di sekolah mungkin kayak PIP, ya seperti itu. Seperti itu. Jadi yang dianggap efektif tadi supaya meningkatkan kesadaran anak juga, dilakukan secara personal gitu. Nah, selanjutnya apa Bu yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya itu seperti apa yang jenengan hadapi selama ini? Untuk tantangannya ya ini tadi yang saya sampaikan, yaitu untuk memahami permasalahan seperti ini tidak mudah. Jadi pemikiran setiap orang berbeda. Untuk itu perlu kita sampaikan dengan hati-hati dan supaya mereka memahami. Seperti itu ya Bu, yang memang menghadapi seseorang itu setiap orang pemikirannya tidak sama, menghasilkan pemikiran yang berbeda. Selanjutnya apakah ada jadwal tertentu Bu di dalam penyelesaian kasus dilema etika seperti ini? Saya kira kalau seperti masalah ini tidak perlu dijadwalkan. Setiap ada masalah atau kasus tentunya sebisa mungkin kita selesaikan. Kita cari solusinya, kita bahas bersama, setelah itu kita selesaikan.
segera gitu Iya. ya. Jadi betul. kalau ada masalah langsung ditangani Iya. supaya tidak Tidak berlarut-larut berlarut. seperti itu. Luar biasa. Iya. Oke. Iya. Selanjutnya, untuk apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu di dalam pengambilan keputusan Iya. dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu saja semua pihak yang ada di sekolah, terutama guru, bapak ibu guru yang sangat solid untuk bekerja sama dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Tanpa dia kita tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Jadi saling berkolaborasi, Iya, saling betul. bersama Iya. guru-guru gitu Bu. Iya. Oke, bagus sekali Bu ya. Jadi kemudian ada pertanyaan terakhir, Iya. dari semua hal yang telah disampaikan, Iya. kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika seperti apa? Yang paling utama, pembelajaran yang paling utama yang bisa kita petik dari pembelajaran yang ini tadi, yaitu setiap permasalahan harus cepat diselesaikan, jangan ditunda atau diundur. Dengan mengundur permasalahan artinya kita akan menghadapi risiko yang ada di belakang. Luar biasa. Jadi Iya. langsung diselesaikan supaya tidak menimbulkan Iya. masalah-masalah baru lagi. Iya. Seperti itu Bu ya, bagus Iya. sekali, bisa menjadi contoh buat yang lainnya untuk kehidupannya. Amin. Oke, terima kasih Bu untuk waktunya dalam wawancara ini. Mohon maaf apabila mengganggu waktunya Bu. Sama-sama. Ngapunten. Semoga sukses selalu Iya, dan terima diberi kasih. kelancaran. Terima kasih Bu. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.